Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Al-Sikra dengan NIM B1B1 20034. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi yang diampuh oleh Ibu dosen Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Nah, sebelum masuk pada pembahasan materi, saya akan menyebutkan pokok pembahasannya terlebih dahulu. Yang pertama, praktik pelaksanaan perekrutan. Yang kedua, praktik pelaksanaan pemilihan. Yang ketiga, program pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, yang kelima, peranan kepemimpinan dalam sumber daya manusia. Nah, pertama kita masuk pada praktik pelaksanaan perekrutan. Kita semuanya akrab dengan tingkat pengangguran yang terus berlanjut tinggi yang dibawa oleh masa resesi yang dahsyat atau Great Recession. Nah, dalam banyak industri, sejumlah besar para kandidat yang melamar untuk setiap posisi pekerjaan yang tersedia. Namun, terdapat kekurangan keahlian dalam beberapa industri, terutama dalam sektor teknologi dan manufaktur, yang memerlukan Departemen Sumber Daya Manusia untuk memunculkan upaya perekrutan. Perusahaan-perusahaan yang semakin beralih menjauh dari para agen perekrutan di luar dan bergantung pada para eksekutif mereka sendiri, serta para profesional sumber daya manusia untuk mencari orang-orang yang memiliki talenta. Mereka juga menggunakan alat bantu online yang bervariasi, meliputi situs pencarian pekerjaan dan media sosial untuk memasukkan aplikasi. Metode ini telah berhasil dalam merekrut para pelamar dari seluruh dunia. Kemudian yang kedua ada praktik pelaksanaan pemilihan. Praktik pelaksanaan ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama, pemilihan awal, merupakan informasi pertama yang diserahkan oleh para pelamar dan digunakan sebagai pemangkasan pendahuluan serta secara kasar untuk memutuskan apakah pelamar memenuhi kualifikasi dasar untuk pekerjaan tersebut atau tidak. Kemudian seleksi substantif, merupakan pusat dari proses seleksi dan meliputi teks secara tertulis, tes kinerja, dan wawancara. Kemudian seleksi kontingen, salah satu metode dari kontingen yang lazim digunakan itu adalah tes narkoba. Kemudian, yang ketiga, program pelatihan dan pengembangan. Para karyawan yang kompeten tidak selamanya tetap kompeten. Keahlian akan merosot dan dapat menjadi usang. Serta keahlian-keahlian yang baru perlu untuk dipelajari. Itulah mengapa korporasi-korporasi di Amerika Serikat dengan ratusan atau lebih para karyawan mengeluarkan uang lebih dari 125 miliar dolar pada pelatihan formal dalam 1 tahun terakhir ini. Ada tipe pelatihan. Pelatihan dapat meliputi segala sesuatu dari mengajarkan kepada para karyawan keterampilan dasar membaca untuk melaksanakan program lanjutan dalam kepemimpinan eksekutif. Nah, ada 4 kategori keterampilan yang umum, serta kesopanan dan etika. Yang pertama, keterampilan dasar. Salah satu survei pada lebih dari 400 para profesional dalam bidang sumber daya manusia menemukan bahwa 40% dari para pemilik usaha meyakini bahwa para lulusan sekolah tinggi kekurangan keterampilan dasar dalam membaca secara komprehensif, penulisan, dan matematika. Kemudian keterampilan teknis. Sebagian besar pelatihan diarahkan pada perbaikan dan peningkatan keterampilan teknis dari karyawan yang menjadi semakin penting untuk 2 alasan, yaitu teknologi yang baru dan desain struktural yang baru di dalam organisasi. Kemudian keterampilan pemecahan permasalahan. Perhatian pemecahan permasalahan bagi para manajer dan para karyawan lainnya dapat meliputi aktivitas-aktivitas untuk menajamkan logika, pertimbangan, dan keterampilan mereka untuk mendefinisikan permasalahan ataupun kemampuan mereka untuk menilai penyebabnya, mengembangkan dan menganalisis alternatif-alternatif yang ada, serta memilih solusi. Kemudian, keterampilan interpersonal. Nah, sebagian besar karyawan telah menjadi sebuah unit kerja dan kinerja kerja mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk berinteraksi secara efektif dengan para rekan kerja dan bos-bos mereka. Kemudian kita masuk pada pelatihan kesopanan. Sebagian manajer sumber daya manusia harus menjadi sangat waspada dengan efek dari perilaku sosial di dalam tempat kerja. Mereka telah menaruh lebih banyak perhatian pada permasalahan ketidaksopanan, intimidasi, dan supervisi yang kejam dalam organisasi. Kemudian pelatihan etika. Pelatihan etika, sejumlah
presentasi yang besar dari para karyawan yang bekerja pada 1000 korporasi terbesar di Amerika Serikat menerima pelatihan etika selama orientasi karyawan baru. Sebagai bagian dari program pengembangan yang sedang berlangsung atau penegakan secara berkala dari prinsip-prinsip etis. Kemudian metode pelatihan. Nah, secara historis pelatihan berarti pelatihan formal, direncanakan sebelumnya dan memiliki format yang terstruktur. Namun, sebagian besar pembelajaran di tempat kerja berlangsung dalam pelatihan informal, tidak terencana, dan lebih mudah menyesuaikan dengan situasi individu. Nah, kemudian metode pelatihan di tempat kerja meliputi rotasi pekerjaan, program magang, tugas pengganti, dan program pembimbingan secara formal. Kemudian, mengevaluasi efektivitas. Efektivitas dari program pelatihan dapat mengacu pada level kepuasan siswa, jumlah mahasiswa yang mempelajari, sampai sejauh mana mereka dapat memindahkan bahan material dari pelatihan ke pekerjaan mereka, atau tingkat pengembalian keuangan atas investasi dalam pelatihan. Nah, keberhasilan dari pelatihan juga bergantung pada individu. Jika para individu tidak termotivasi, maka mereka akan mempelajari sedikit hal. Nah, ini ada hal-hal yang menciptakan motivasi pelatihan, yaitu yang pertama kepribadian yang penting. Mereka dengan tepat kendali internal, sifat kehati-hatian yang tinggi, kemampuan kognitif yang tinggi, dan efektivitas diri yang tinggi akan mempelajari lebih. Kemudian ada iklim. Iklim juga ini penting. Ketika peserta pelatihan meyakini bahwa terdapat peluang dan sumber daya untuk memungkinkan mereka menerapkan keterampilan yang baru dipelajari mereka, maka mereka akan menjadi lebih termotivasi dan lebih baik dalam program pelatihan. Kemudian ada dukungan pasca pelatihan. Dari para supervisor dan para rekan kerja memiliki pengaruh yang kuat pada apakah para karyawan mampu memindahkan pembelajaran mereka ke dalam perilaku yang baru. Nah, itu pembahasan mengenai mengevaluasi efektivitas. Kemudian kita masuk pada evaluasi kinerja. Apa yang dimaksud dengan kinerja? Pada masa lalu, sebagian besar organisasi hanya menilai seberapa banyak karyawan yang akan melaksanakan tugas yang telah tertera pada deskripsi pekerjaan semata. Tapi, saat ini dengan organisasi yang memiliki hierarki yang sedikit dan lebih berorientasi pada jasa masyarakat lebih banyak, para peneliti sekarang telah mengenali 3 tipe utama dari perilaku yang memengaruhi kinerja di tempat kerja. Nah, tipe-tipe itu yaitu kinerja tugas, kewargaan, serta kontraproduktivitas. Kemudian, tujuan dari evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja memiliki sejumlah tujuan. Salah satunya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dalam hal sumber daya manusia yang umum mengenai promosi, pemindahan, dan pemecatan. Kemudian, apa yang dievaluasi? Nah, kriteria manajemen dalam memilih untuk melakukan evaluasi akan memiliki pengaruh yang besar terhadap apa yang para karyawan kerjakan. Yang pertama, hasil tugas individu. Kemudian yang kedua, perilaku. Dan yang terakhir, sifat. Itu adalah apa yang harus dievaluasi. Kemudian, siapa yang harus melakukan evaluasi? Yang harus melakukan evaluasi atau kinerja karyawan itu berdasarkan tradisi. Tugas tersebut diberikan kepada para manajer karena mereka memegang tanggung jawab atas kinerja dari para karyawan mereka. Namun orang lain akan melakukan pekerjaan tersebut dengan lebih baik. Kemudian metode evaluasi kinerja. Nah, kita telah membahas mengenai apa yang kita evaluasi dan siapa yang akan melakukan evaluasi. Sekarang kita akan bertanya mengenai bagaimana kita akan melakukan evaluasi atas kinerja seseorang karyawan. Apakah teknik yang spesifik untuk melakukan evaluasi? Nah, ada beberapa metodenya, yaitu esai tertulis. Mungkin metode yang paling sederhana adalah untuk menulis penggambaran secara naratif mengenai kelebihan dari seorang karyawan, kelemahan, kinerja masa lalu, potensial, dan saran-saran untuk peningkatan. Kemudian, insiden yang sangat penting.
Insiden sangat penting menitik beratkan pada perhatian dari penilai atas perbedaan di antara melaksanakan suatu pekerjaan secara efektif dengan melaksanakannya secara tidak efektif. Kemudian skala penilaian secara grafis. Salah satu dari metode evaluasi yang tertua dan sangat populer adalah skala penilaian secara grafis. Penilaian akan melampaui serangkaian faktor-faktor kinerja seperti kuantitas dan kualitas kerja, kedalaman pengetahuan, kerjasama, kehadiran, dan inisiatif, dan menilai masing-masing dalam skala inkremental. Kemudian skala penilaian yang ditentukan dengan perilaku. Ini juga termasuk dalam metode evaluasi kinerja. Kemudian yang terakhir evaluasinya itu perbandingan yang dipaksakan. Nah, perbandingan yang dipaksakan mengevaluasi salah satu kinerja individu dengan kerja dari lainnya atau orang lain. Kemudian kita masuk pada saran untuk meningkatkan evaluasi kinerja. Proses evaluasi kinerja merupakan ladang ranjau yang potensial. Para penilai dapat tanpa disadari menggelembungkan evaluasi, mengecilkan kinerja, atau memungkinkan penilaian atas salah satu karakteristik yang terlalu memengaruhi yang lainnya. Kemudian menyediakan umpan balik atas kinerja. Beberapa aktivitas yang lebih tidak menyenangkan bagi banyak manajer daripada menyediakan umpan balik atas kinerja kepada karyawan. Pada kenyataannya, kecuali ditentukan oleh kebijakan dan kendali organisasional, maka manajer akan lebih cenderung untuk mengabaikan tanggung jawab tersebut. Nah, kemudian evaluasi kinerja yang terakhir yaitu variasi secara internasional dalam penilaian kinerja. Mari kita memeriksa evaluasi atas kinerja secara global dalam konteks dimensi budayaan, individualisme atau kolektivisme, hubungan seseorang dengan lingkungan, orientasi pada waktu, dan menitik beratkan pada tanggung jawab. Itu adalah evaluasi pada kinerja. Kemudian kita masuk pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu peranan kepemimpinan dalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia memegang peranan kepemimpinan kunci dalam hampir seluruh aspek dari lingkungan di tempat kerja, dari merancang dan mengelola program manfaat hingga melaksanakan survei mengenai tingkah laku untuk menyusun rancangan dan menegakkan kebijakan ketenagakerjaan. Sumber daya manusia berada pada lini depan dalam mengelola permusuhan di tempat kerja seperti konflik antara pekerjaan dan kehidupan, mediasi, penghentian, dan pemecatan. Nah, kita masuk pada merancang dan mengelola program manfaat. Pemilik usaha lebih bersedia daripada sebelumnya untuk mempertimbangkan kisaran manfaat yang tidak terbatas untuk menawarkan kepada karyawan dalam upaya untuk merekrut dan memperhatikan talenta yang terbaik. Nah, kemudian ada menyusun rancangan dan menegakkan kebijakan ketenagakerjaan. Nah, kebijakan ketenagakerjaan yang diinformasikan dengan undang-undang yang berlaku tapi jauh melampaui persyaratan minimum akan membantu mendefinisikan budaya organisasional yang positif. Kemudian, mengelola konflik antara pekerjaan dan kehidupan. Konflik antara pekerjaan dengan kehidupan memperoleh perhatian dari manajemen pada tahun 1980-an. Sebagian besar sebagai hasil dari masuknya tenaga kerja wanita yang meningkat yang memiliki tanggungan anak. Sebagai tanggapannya, sebagian besar organisasi besar akan mengambil tindakan untuk membuat tempat kerja mereka lebih bersahabat terhadap keluarga. Nah, kemudian yang terakhir, mediasi, penghentian, dan pemecatan. Profesional sumber daya manusia harus terlatih dengan baik dalam teknik-teknik mediasi dan bergantung pada kebijakan perusahaan untuk mencari penyelesaian secara positif. Kadangkala, manajer sumber daya manusia merupakan bagian yang integral dengan proses penghentian
ketika para karyawan tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan manajemen. Nah, para manajer sumber daya manusia bertanggung jawab untuk meninggalkan kesan yang menyenangkan dengan karyawan dan mengumpulkan masukan yang bermanfaat dari wawancara keluar kerja. Nah, hal ini jarang sekali terjadi dibandingkan ketika organisasi akan menghentikan para karyawan dengan melakukan pemecatan. Nah, oke, saya akhiri video ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.